Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Irawan dan teman saya Iman Teguh Santoso. Di sini kita akan membahas tentang serat optik. Untuk memenuhi mata kuliah optoelektronika dari Ibu Sri Widiartono. Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya untuk Teknik Elektro angkatan 2018. Mari kita langsung ke pembahasan. Poin pembahasan yang pertama yaitu serat optik. Yang pertama, kronologi perkembangan serat optik, dan yang kedua, sistem komunikasi serat optik, dan yang ketiga, kelebihan serat optik, dan yang keempat, kabel serat optik, dan yang kelima, pelemahan, dan yang keenam, kode warna pada kabel serat optik, dan yang ketujuh, serat optik di Indonesia. Apakah serat optik? Serat optik adalah saluran transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter kurang lebih 120 mikrometer. Sangat kecil sekali. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara. Karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kronologi perkembangan serat optik. Pada tahun 1917, Albert Einstein memperkenalkan teori pancaran terstimulasi, di mana jika ada atom dalam tingkatan energi tinggi. Tahun 1954, Charles Townes, James Gurdon, dan Herbert Yates dari Universitas Columbia mengembangkan maser, yaitu penguat gelombang mikro dengan pancaran terstimulasi. Pada tahun 1958, Charles Townes dan ahli fisika Arthur Schawlow mempublikasikan penelitiannya yang menunjukkan bahwa maser dapat dibuat untuk dioperasikan pada daerah inframerah dan spektrum tampak, dan menjelaskan tentang konsep laser. Tahun 1960, laboratorium riset Bell dan Ali Javon serta koleganya William Burnett dan Donald Heriot menemukan sebuah pengoperasian secara berkesinambungan dari laser beliau. Tahun 1960, Theodore Maiman, seorang fisikawan dan insinyur elektro dari Huygens Research Laboratories, menemukan sumber laser dengan menggunakan sebuah kristal batu rubi sintesis sebagai medium. Tahun 1961, peneliti industri Alice Schnitzer dan Will Hicks mendemonstrasikan sinar laser yang diarahkan melalui serat gelas yang tipis atau yang disebut serat optik. Selanjutnya tahun 1961, penggunaan laser yang dihasilkan dari batu rubi untuk keperluan medis di Charles Campbell of the Institute of Ophthalmology at Columbia Presbyterian Medical Center dan Charles Koester of the American Optical Corporation menggunakan properti ruby laser photocoagulator untuk menghancurkan tumor pada retina pasien. Tahun 1973, German Senney dan Paul Connor pada Bell Laboratorium mengembangkan proses pengendapan uap kimia ke bentuk ultratransparent glass yang kemudian menghasilkan serat optik yang mempunyai kerugian sangat kecil dan diproduksi secara massal. Di sini proses pengendapan uap kimia untuk memodifikasi serat optik. Inilah bentuk pengendapan uap kimia untuk memodifikasi serat optik.
Bisa kita lihat di gambar. Yang kedua yaitu sistem komunikasi serat optik atau SKSO. Berdasarkan penggunaannya, maka SKSO dibagi atas beberapa generasi, yaitu generasi pertama mulai tahun 1975. Sistem ini masih sederhana dan menjadi dasar bagi sistem generasi berikutnya. Terdiri dari alat coding mengubah input misal suara menjadi sinyal listrik transmitter, mengubah sinyal listrik menjadi sinyal gelombang berupa LED dengan panjang gelombang 0,87 mm. Generasi kedua mulai tahun 1981. Di sini untuk mengurangi efek dispersi, ukuran terasat diperkecil agar menjadi tipe mode tunggal. Indeks bias kulit dibuat sedekat-dekatnya dengan indeks bias teras. Di sini generasi ketiga terjadi pada mulai tahun 1982. Penyempurnaan pembuatan serat silika dan pembuatan chips diode laser berpanjang gelombang sekitar 1,55 mm. Generasi keempat mulai pada tahun 1984. Dimulainya riset dan pengembangan sistem koheren, modulasi intensitas melainkan modulasi frekuensi. Generasi kelima mulai tahun 1989. Pada generasi ini dikembangkan suatu penguat optik yang menggantikan fungsi repeater pada generasi-generasi sebelumnya. Generasi ke-6 pada tahun 1988, Lynn Moliner mempelopori sistem komunikasi soliton. Soliton adalah pulsa gelombang yang terdiri dari banyak komponen panjang gelombang. Perkenalkan, nama saya Iman Teguh Santoso. Saya dari Teknik Elektro Universitas Islam Blitar. Angkatan 2018. Saya akan menjelaskan beberapa tentang kabel serat optik. Secara garis besar, kabel serat optik terdiri dari dua bagian utama, yaitu cladding dan core. Cladding adalah selubung dari inti core. Cladding mempunyai indeks bias lebih rendah daripada core karena memantulkan kembali cahaya yang mengarah keluar dari core kembali ke dalam core lagi. Kelebihan serat optik. Dalam penggunaan serat optik ini terdapat beberapa keuntungan, antara lain lebar jalur besar dan kemampuan dalam membawa banyak data. Dapat memuat kapasitas informasi yang sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh tanpa pengulangan. Biaya pemasangan dan pengoperasiannya yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. Ukuran kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruang. Imun kekebalan terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. Non penghantar, tidak ada tenaga listrik dan percikan api, dan tidak berkarat. Ini gambarnya. Ini juga. Pelemahan attenuation cahaya sangat penting diketahui terutama dalam merancang sistem telekomunikasi serat optik itu sendiri. Berikut ini beberapa hal yang menyumbang kepada
pelemahan cahaya pada serat optik. 1. Penyerapan. Kehilangan cahaya yang disebabkan adanya kotoran dalam serat optik. 2. Penyebaran. Istilah yang digunakan dalam fisika untuk menggambarkan berbagai macam proses fisik. 3. Kehilangan radiasi. Mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Kode warna pada kabel serat optik. Selubung luar. Dalam standarisasinya, kode warna dari selubung luar jaket kabel serat optik jenis Packard adalah sebagai berikut. Warna luar jaket, warna selubung luar jaket. Kuning, artinya serat optik single mode. Jingga, serat optik multimode. Aqua, optimal laser 10 giga 50/125 mikrometer serat optik multimode. Abu-abu, kode warna serat optik multimode yang tidak digunakan lagi. Biru, kadang masih digunakan dalam model perancangan. Konektor. Pada kabel serat optik, sambungan ujung terminal atau disebut juga konektor biasanya memiliki tipe standar seperti berikut. FC, Weber konektor. FC, Weber konektor. SC, subscriber konektor. ST, strike tip. Biconic, D4, SMA, E200. Selanjutnya jenis-jenis konektor tipe kecil. LC, SMU, SC sampai DC. Selain itu, pada konektor tersebut biasanya menggunakan warna-warna tertentu dengan maksud sebagai berikut. Biru, physical contact, yang paling umum digunakan untuk serat optik single mode. Hijau, angle police, sudah tidak digunakan lagi untuk serat optik multimode. Hitam, physical contact. Abu-abu, krem, physical contact serat optik multimode. Putih, physical contact. Merah, penggunaan khusus. Serat optik di Indonesia, gimana perkembangannya? Perkembangan serat optik di Indonesia tidak lepas dari perkembangan sejarah serat optik di dunia, yang pada awalnya pertama kalinya ditemukan di Jerman pada tahun 1930-an. Pada saat itu, serat optik belum dapat digunakan. Selanjutnya, pada waktu hampir bersamaan pada tahun 1950-an, ilmuwan Inggris dan Jepang berhasil membuat jenis serat optik yang mampu mengirimkan gambar. Demikian presentasi dari tim 3, kelompok 3. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan komen. Terima kasih.